Selamat datang di Rendra Story Horror, tempat di mana kisah-kisah misteri dan ketakutan berkumpul dalam bayangan gelap. Persiapkan diri kalian untuk memasuki alam gaib yang penuh dengan rahasia gelap dan misteri yang menggetarkan. Di bawah pohon yang lebat nan rindang itu, seorang laki-laki duduk termenung sambil memegang sebotol air putih di tangannya. Pandangannya tampak kosong, menatap bayangannya sendiri yang terpantul dari genangan air bekas hujan di ceruk jalanan. Rambutnya rapi tersisir ke belakang. Usianya baru menginjak 27 tahun. Laki-laki berkulit putih itu bernama Leo. Laki-laki malang yang hidupnya kurang beruntung. Anak tunggal yang sejak menginjak SMA, sang ayah sudah meninggal dunia dan beberapa tahun setelah kelulusannya, ibunya menyusul. Membuatnya tidak memiliki siapa-siapa lagi, hidup dalam kesepian, dan harus bertahan mencukupi kebutuhannya sendiri. Dahulu ia seorang pengusaha di bidang makanan, tapi semuanya harus lenyap seketika saat seseorang membawa kabur uang miliknya. Sedangkan masih banyak tuntutan yang harus ia penuhi. Karyawan-karyawan perlu ia bayar, padahal kerugian di pihaknya juga amat besar. Sampai akhirnya di tengah situasi yang pelik itu, ia terpaksa meminjam uang ke bank yang justru membuat dirinya semakin kesusahan. Uangnya tak cukup untuk menopang usaha, memerlukan banyak biaya. Sampai akhirnya, semua usaha yang ia bangun bertahun-tahun harus gulung tikar. Tak ada modal untuk memulai dari awal, menjadikan dirinya menjadi seorang pengangguran. Padahal, di saat itu, ia juga sudah menikah dengan seorang perempuan idamannya. Bahkan mereka sudah memiliki seorang anak berusia 2 tahun. Keadaan semakin buruk dan memburuk. Sudah jatuh tertimpa tangga. Di tengah kesulitan mencari kerjaan baru, sudah jatuh tertimpa tangga. Di tengah kesulitan mencari pekerjaan baru, para penagih hutang mulai mendatanginya. Ia mulai pontang-panting. Semuanya, temannya, tidak ada yang membantu. Tiap kali Leo datang dan meminta bantuan, mereka selalu bilang sibuk dan tidak ada waktu. Leo benar-benar ditinggal sendirian oleh teman-temannya. Tak ada peduli saat ia sedang terpuruk. Ia semakin stres ketika tekanan datang dari sana dan sini. Sang mertua terus menekan sang istri untuk segera meninggalkan Leo. Hingga puncaknya, pertengkaran hebat Leo dengan sang istri pun terjadi. Semua itu tak lain adalah ulah sang mertua yang menjadi provokator. Sejak saat itu, istrinya memilih meninggalkan Leo. Anaknya yang masih balita di bawah sang istri. Leo ditinggal oleh semua orang. Tak ada yang memperdulikannya. Setelah resmi bercerai dengan sang istri, Leo semakin menderita. Ia jauh dari anaknya. Seorang diri dalam rumah yang kecil. Para penagih hutang silih berganti datang ke rumahnya, mengetuk pintunya dan memanggil namanya dengan suara lantang. Padahal untuk makan sehari-hari saja, Leo sudah pas-pasan. Di tengah keputusasaan itu, datang semua ide gila di pikirannya. Seorang teman memberikannya saran, sebuah tempat yang disebut dengan Gua Setonggo menarik perhatiannya. Hingga akhirnya Leo memilih meninggalkan rumah, menghilang ke tempat yang dimaksud tersebut temannya itu. Singkat cerita, sudah 3 hari Leo menghilang. Ia meninggalkan rumahnya dan pergi ke tempat yang sangat jauh dari perkotaan. Sebuah pedesaan di kaki gunung. Ia tinggal di sebuah rumah anyaman bambu sederhana. Hampir tidak mungkin para penagih hutang datang ke sini. Keberadaannya sulit ditemukan. Malam itu, dirinya masih duduk merenung di bawah pohon besar, di atas sebuah akar besar yang berlumut, berhadapan dengan sebuah jalan tanah yang mengarah ke pemukiman penduduk. Sesekali warga desa yang membawa rumput dan kayu bakar lewat menyapa Leo. Cahaya lampu minyak sekilas menyinari wajah Leo yang terbenam dalam gelapnya malam. Saling bertukar senyum seperti warga desa pada umumnya. Dari seberang jalan, sebuah rumah anyaman bambu berdiri. Dari luar, Leo bisa melihat remang-remang lampu minyak yang berwarna oranye. Dari dalam rumah sederhana itu, seorang pria tua keluar. Kemudian ia berjalan mendekat ke arah Leo.
Pria tua itu berpakaian serba hitam dengan rambut dan janggut yang sudah putih beruban. Usianya sekitar 60 tahun ke atas, tapi tubuhnya masih tegap dan gagah. Orang-orang desa akrab memanggilnya dengan nama Ki Danang. "Kita berangkat nanti sebelum jam 12 malam," kata pria tua tersebut. "Siap, Ki," jawab Leo dengan yakin. Ki Danang lalu duduk di samping pemuda itu. Dari dalam saku bajunya, ia mengeluarkan sebatang rokok. Ia menyalakan rokok itu sehingga bara tampak menyala di tengah kegelapan. Di sekitar mereka, semak belukar dan rumput berdiri setinggi pinggang. Asap tipis mulai mengepul dan menari-nari di udara. Mereka berdua sempat tak bersuara selama beberapa saat. Hanya suara jangkrik dan cicak yang sesekali terdengar menemani mereka yang diterpa sinar rembulan. Saat datang ke rumahnya beberapa hari lalu, Leo dengan memelas meminta pertolongan kepada Ki Danang. Meski sudah beberapa kali menolak, pria tua itu tidak tega mendengar cerita malang yang menimpa pemuda itu. Sehingga timbul niat dari hati Ki Danang untuk membantu Leo yang sedang dalam kesusahan. Selama 3 hari di rumahnya, Leo diberi makan dan tempat tinggal oleh Ki Danang. Sambil setiap malam, Leo melakukan beberapa ritual dengan bimbingan Ki Danang. Ia juga melakukan puasa yang agak berbeda dengan puasa pada umumnya. Tidak ada sahur, ia hanya diperbolehkan buka puasa dengan sepotong singkong rebus dan segelas air. Leo tidak boleh makan lebih dari itu selama ritual ia jalankan. "Ketika nanti udah ada kesepakatan, kamu gak akan bisa lari, Leo," ucap Ki Danang sambil menatap ke depan dan menghembuskan asap rokok dari mulutnya. "Saya gak mau lagi lari, Ki. Sudah lelah saya lari. Kali ini saya mau buktikan ke mereka kalau saya juga bisa berdiri menghadapi mereka," jawab Leo. "Kamu dendam?" tanya Ki Danang. Leo menggeleng. "Saya hanya orang kecewa dan gak punya kuasa buat melawan. Saya cuma ingin menunjukkan pada mereka kalau saya juga bisa," kata Leo. Ki Danang mengangguk. "Bagus kalau sudah, mantap," katanya. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ki Danang bersama Leo tengah menyusun berbagai macam kembang dan dupa di atas sebuah nampan bambu. Temaram sinar lampu minyak menerangi mereka. Tak hanya kembang, ada juga telur, buah-buah, dan air kelapa yang disiapkan. Setelah semuanya selesai, Ki Danang membuka pintu rumahnya. Pria tua itu memakai ikat kepala dengan corak batik di dahinya. Tak lama kemudian, Leo keluar dengan memakai pakaian serba hitam yang persis seperti Ki Danang pakai. Tangannya membawa sesaji yang sudah disiapkan. Mereka mulai melangkah meninggalkan rumah. Di bagian depan, Ki Danang memimpin perjalanan sambil membawa lampu minyak. Di belakangnya, Leo berjalan mengikuti sambil membawa nampan berisi sesaji. Suasana sudah amat sepi saat itu. Warga sudah tidak ada yang di luar rumah, masing-masing berdiam di dalam rumahnya. Sedangkan mereka berdua menerobos gelapnya malam dan masuk ke dalam hutan belantara yang lebat. Pohon-pohon besar berdiri di sekitar mereka. Suara jangkrik terus terdengar. Mereka melewati sebuah jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalan masuk ke dalam hutan menuju tempat yang menjadi tujuannya. Kiri dan kanannya begitu gelap, sehingga mereka hanya bisa menatap ke depan di mana cahaya lampu minyak berutun mereka. Perjalanan mereka tidaklah dekat. Sudah hampir setengah jam mereka belum kunjung sampai. Aliran sungai sampai jalanan menanjak sudah mereka lewati. Hawa dingin pun kian terasa menusuk tulang. Tapi tak ada waktu bagi mereka untuk beristirahat. Meski sudah tua, Ki Danang sama sekali tidak mengeluh. Ia sudah terbiasa dan hafal betul jalan kecil ini. Hingga pada akhirnya, perjalanan mereka membuahkan hasil. Sampailah mereka di sebuah gua yang dingin dan lembab. Gua itu berada di sisi bawah tebing, cukup besar untuk dimasuki manusia. Akar-akar pohon bergantungan di mulut gua. Sejak sampai di sana, hawa sudah tidak enak. Inilah yang disebut dengan Gua Setonggo. Setelah perjalanan yang cukup jauh,
Mereka beristirahat beberapa menit di depan gua Setonggo. Ki Danang menatap ke arah gua, memperhatikan sekitar yang gelap. Sementara binatang malam mulai bersuara dari balik semak-semak belukar dan pepohonan yang lebat. "Leo, sini kamu," panggil Ki Danang. Leo lalu menurut dan mendekati pria tua itu sambil tetap memegang nampan sesaji di tangannya. Di depan gua itu, Ki Danang melakukan sesuatu kepada Leo. Sambil berdiri memegang dupa, Leo memejamkan mata menghadap ke gua. Tangan Ki Danang mulai bergerak. Tangan kanannya menyentuh kening Leo, sedangkan tangan kirinya bergerak ke udara seakan sedang mengumpulkan suatu energi dari tempat tersebut. Sambil melakukan gerakan ritual itu, mulutnya Komat Kamit membaca mantra. Yang tak ada menjadi ada, yang tak bisa menjadi bisa, yang tak terlihat jadi terlihat. "Hadir, hadir, hadir. Di sini ada suguhan." Setelah beberapa detik melakukan gerakan-gerakan itu, Ki Danang melepas tangan kanannya dari kening Leo dan mengusap wajah Leo dengan tangan kirinya. Setelah Leo dipersilakan untuk membuka matanya. Setelah membuka mata, pandangan Leo berbeda dari sebelumnya. Suasana gua dan hutan yang semula gelap kini berubah menjadi terang, seakan ada cahaya yang menerangi sekitarnya. Sehingga sudut-sudut gelap seperti semak dan dahan-dahan pohon yang semula gelap dan tak bisa terlihat, kini bisa terlihat jelas. Ia lihat. Entah bagaimana caranya, seakan ada cahaya yang masuk ke dalam matanya dan menerangi pandangannya. "Kenapa jadi terang begini?" tanya Leo. "Sana masuk," perintah Ki Danang tanpa menjawab pertanyaan Leo. "Masuk." Saya masuk ke gua, tanya Leo lagi. Ki Danang hanya mengangguk mengiyakan. "Saya masuk sendiri?" tanyanya sekali lagi. "Iya, sekarang kamu masuk ke dalam. Terus berjalan sampai jauh ke dalam. Sepanjang perjalanan, kamu akan terlihat berbagai hal. Apapun yang kamu lihat dan dengar, jangan berhenti. Terus fokus ke dalam. Kamu boleh berhenti ketika kamu sudah menemukan sebuah batu yang menyerupai meja. Ada banyak bekas sesaji di sana," tutur Ki Danang memberitahu Leo. Awalnya Leo takut. Ia sempat menelan ludah, tapi ia kembali ingat akan tujuannya datang ke sini. Ia ingat bagaimana orang-orang memperlakukannya, bagaimana orang-orang meninggalkannya, dan bagaimana sang istri mencampakkannya di tengah kesusahan, sehingga rasa takut itu tidak terasa lagi. Ki Danang lalu menyalakan dupa yang ada di dalam nampan sesaji tadi. Asap dan wanginya mulai tercium. Ia mempersilahkan Leo untuk masuk, sementara dirinya berdiam di luar menunggu semuanya selesai. "Semua perjanjian yang kamu buat di dalam bukanlah urusan saya," ucapnya sesaat sebelum Leo masuk ke gua. Kakinya mulai melangkah masuk. Leo mulai masuk ke dalam gua yang gelap itu tanpa membawa lampu ataupun penerangan lainnya. Meski berada di tengah kegelapan, matanya bisa dengan jelas melihat sekitar, hasil dari ritual yang sempat dilakukan Ki Danang barusan. Bebatuan gua yang kasar dan tanahnya yang keras mulai menyapa Leo. Langkahnya terus masuk ke dalam. Gua yang lembab itu penuh dengan lumut di bagian dindingnya dan genangan air di sepanjang jalan masuk. Hawa dingin semakin terasa. Matanya terus menatap ke depan. Sesekali ia berjumpa dengan kelelawar yang berterbangan keluar. "Mau apa?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar berbisik di telinganya. Sontak ia terkejut dan, "Mau apa?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar berbisik di telinganya. Sontak ia terkejut dan merinding. Akan tetapi Leo ingat dengan yang Ki Danang katakan. Ia tak boleh berhenti berjalan sebelum menemukan batu meja yang dimaksud itu. Ia mengatur nafasnya dan mencoba mengendalikan dirinya dari rasa takut. "Ada perlu apa kamu? Cari apa ke sini?"
Ngapain masuk ke sini? Bisikan-bisikan itu terus terdengar. Semakin ia abaikan, justru semakin menjadi-jadi. Bisikan itu semakin ramai, seolah ada banyak mulut yang berbicara di sekitar kepalanya. Tapi Leo tidak bisa melihat sosok yang berbicara itu. Ia mulai berkeringat, tapi ia masih tetap teguh dengan niatnya datang ke tempat ini. Tak hanya bisikan, gangguan yang ia alami semakin parah. Selama ia berjalan, mulai ada kontak fisik. Sesekali terasa ada yang membelai lehernya, menyentuh kakinya dan meniup wajahnya. Tapi sekali lagi, tidak ada orang selain dirinya di dalam gua itu. Sekilas terdengar suara tertawa dari belakangnya. Nada tawanya seolah menertawakan dan mengejek Leo. Sampai puncaknya, Leo mulai peka dengan keadaan sekitarnya. Ia merasakan banyak orang yang sedang mengelilinginya. Hingga akhirnya, mata Leo menangkap beberapa makhluk yang berdiri di dalam gua. Ada banyak makhluk halus yang dibungkus kain kafan, siluman, dan jin-jin yang berdiri di sisi kiri dan kanan. Semuanya menatap ke arah Leo. Bentuk mereka sangat mengerikan dan beragam. Sesosok pocong berdiri sambil menunjukkan wajahnya yang hitam gosong, tapi bola matanya yang hampir keluar mengikuti setiap gerak-gerik Leo. Ada pula beberapa siluman aneh dengan mata besar dan lidah yang menjulur keluar. "Mas, ngapain? Mau ngelamar aku ya? Mau nikahin aku ya?" tanya seorang wanita cantik dan seksi yang tiba-tiba muncul di tengah gua dengan pakaian ketat yang tubuhnya dan bibir merah menggoda. Tapi Leo tetap teguh mengabaikan meski wanita itu terus menggoda mendapatkan perhatiannya. Sekilas info, selain tempat pesugihan, gua Setonggo juga sering digunakan untuk pernikahan antara manusia dan jin. Nafas Leo sudah tidak teratur lagi. Tubuhnya gemetar melihat sosok-sosok mengerikan yang ada di dalam gua tersebut. Tapi ia harus menahannya. Ia teguhkan niatnya untuk sampai di titik yang dimaksud oleh Ki Danang. Hingga langkahnya terhenti saat kakinya menabrak sebuah batu datar berbentuk meja. Inilah yang ia cari. Usahanya membuahkan hasil. Setelah lebih dari 10 menit berjalan memasuki gua dengan berbagai gangguan yang dia alami, akhirnya ia sampai di posisi yang menjadi tujuannya. Leo lalu menaruh nampan sesaji di atas batu tersebut. Ia melihat sekitar. Sosok-sosok menyeramkan itu masih berdiri di belakangnya sambil menatap Leo. Tapi sekali lagi, ia tidak peduli. Ia hanya fokus dengan apa yang sudah diajarkan oleh Ki Danang selama 3 hari ini. Dan di malam ini, ia akan membuktikan hasilnya. Leo duduk bersila di depan batu itu, memejamkan mata dan mulai membaca mantra-mantra yang sudah ia hafalkan. Sementara dupa terus menyala di tengah kegelapan gua, ia mencoba untuk fokus. "Percuma kamu gak akan bisa." Sebuah bisikan kembali terdengar dari arah belakang. "Pulang saja, kamu gak akan bisa. Sia-sia, tidak ada gunanya. Kamu gak akan dapat apa-apa di sini." Bisikan dan gangguan terus terdengar, tapi Leo tetap diam di sana, tidak memperdulikan semua gangguan yang datang padanya. Sambil menutup matanya, ia tarik nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkan dengan lepas. Beberapa kali ia ulangi seperti itu sambil terus berkomat kamit membacakan mantranya. "Mau apa kamu datang ke sini?" Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari arah depan. Suara itu terdengar begitu berat dan serak, lumayan keras hingga menggema ke seluruh gua. Dan saat itu juga Leo merasakan hawa yang sangat berat di sekitarnya, seperti ada energi besar yang menekan dirinya, seakan ia merasa sedikit sesak di tempat itu. Leo membuka matanya perlahan, langsung menatap ke arah depan. Tampak sesosok makhluk berbadan besar dengan kulit berwarna hijau tua, taring yang mencuat dari dalam mulutnya, mata besar dan merah menyala melotot ke arah Leo. Rambutnya gimbal berantakan terurai ke bawah. Auranya amat negatif. Ialah sosok iblis yang berkuasa.
Gua Setonggo. Di sekitar makhluk itu berdiri berbagai makhluk halus lainnya seperti pocong dan wanita-wanita berambut panjang serta berpakaian serba putih yang merupakan bawahannya. Terima kasih telah menyaksikan Rendra Story Horror, di mana setiap sudut menyimpan cerita-cerita yang akan membuat bulu kuduk merinding. Jangan lewatkan kisah-kisah seram berikutnya